terlalu banyak pejabat-pejabat kita yang sudah ditangkap dan dipenjarakan. Tidak ada negara lain yang menangkap dan memenjarakan pejabatnya sebanyak di negara kita Indonesia. Jadi jangan ditepuk tangani. Presiden Joko Widodo menyebut tidak ada negara lain yang memenjarakan pejabatnya sebanyak Indonesia. Ini dikatakan Jokowi di puncak Hari Anti Korupsi Sedunia pada Selasa lalu. Miris memang. Selasa malamnya, debat pertama calon presiden berlangsung. Salah satu tema utamanya adalah soal hukum yang di dalamnya turut membahas pemberantasan korupsi. Ketiga capres berkomitmen memberantas korupsi meski belum menjelaskan langkah konkret apa yang akan dilakukan. Kita menginginkan sebuah negeri di mana praktek korupsi diberantas hingga tuntas. Pemerintah memberikan pelayanan yang terbaik. Dan kemudian kita menjunjung tinggi etika. Kita sama di situ. Karenanya saya ingin sampaikan kepada semua bahwa saat ini kita di persimpangan jalan antara tetap menjadi negara hukum di mana kekuasaan dikendalikan oleh hukum, atau kita menjadi negara kekuasaan di mana hukum diatur dan dikendalikan oleh penguasa. Oke? Pemimpin itu ingarso sumtolodo, harus memberi contoh. Saudara-saudara sekalian, Prabowo Gibran, kita akan perbaiki yang harus diperbaiki. Kita akan tegakkan apa yang perlu ditegakkan. Dan kita bertekad memberantas korupsi sampai ke akar-akarnya. Memberantas korupsi sampai ke akar-akarnya. Semua ini bisa berjalan kalau kemudian pemerintahnya bersih. Pemerintahannya bisa akomodatif. Dan kita sikat korupsi itu tidak dengan kata-kata, dengan keseriusan. Pak Mahfud adalah mitra saya yang selama ini sebagai Menko mengeksekusi itu dengan baik. Kita akan lakukan itu, kami mohon dukungan rakyat, perintahkan kami untuk mengerjakan itu. Kita lihat visi misi pasangan Anies Muhaimin. Salah satunya memberantas korupsi tanpa tebang pilih. Beralih ke Prabowo Gibran, mirip dengan Anies Muhaimin, memberantas juga memperkuat pencegahan korupsi. Sementara Ganjar Mahfud berjanji melaksanakan pemerintahan yang bersih dan penerapan hukum yang adil. Patut ditunggu langkah konkret apa yang disiapkan pemimpin masa depan Indonesia, terlebih mengembalikan kepercayaan publik pada KPK saat pemimpinnya malah terjerat kasus pemerasan. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, 3 calon presiden berkomitmen memberantas korupsi. Tapi apa sih langkah konkret yang disiapkan? Karena memberantas korupsi ini tidak cukup dengan kata-kata. Nah, kita ulas yang konkret-konkret pagi hari ini bersama juru bicara Timnas Anies Muhaimin, Billy David, lalu juru bicara tim kampanye nasional Prabowo Gibran, Herzaki Mahendra Putra, dan juru bicara tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud, Johan Budi Sabto Pribowo. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti Bung Herzaki menyusul. Saya ke nomor urut 1 dulu. Kemarin kan Bung Billy, ini Pak Anies menyinggung soal perampasan aset. Nah, yang konkretnya nanti akan teknis yang akan diterapkan dalam mekanisme perampasan aset koruptor ini seperti apa? Baik. Untuk mengingatkan debat kemarin, pasangan Amin sendiri bukan hanya di poin perampasan aset sebenarnya, Mas. Ya. Ada 4 poin yang kemarin di-highlight waktu Pak Anies debat. Jadi poin pertama tentu perampasan aset yang terkait dengan miskinkan para koruptor. Ya. Dan ini kan juga bisa kita kategorikan sebagai sanksi sosial di mana nggak hanya mereka terkena sanksi pidana, tapi ketika dimiskinkan baik itu dari segi material pasti akan berpengaruh. Dan bukan hanya dia, secara sanksi sosial juga kepada keluarganya dan semua yang berafiliasi dengan dia akan ikut dirugikan. Kemudian poin yang kedua juga kita akan mendorong yang stop namanya budaya setor. Jadi kan kita mengingat sendiri kemarin seperti Pak Anies singgung di debat pertama tentang fenomena orang dalam. Dan itu yang ingin kita hentikan, bagaimana setoran untuk mencapai posisi tertentu atau motif yang lain itu kita hentikan. Dan yang ketiga itu kita juga harus memberikan insentif bagi para pelapor, dan sehingga ini akan jadi budaya di masa depan untuk kita, bagaimana kita
publik melakukan fungsi sosial untuk mengawasi dan juga untuk menilai pejabat ataupun instansi pemerintah, sehingga ketika mereka melaporkan tidak takut dan tidak ada ancaman, sehingga mereka justru dapat insentif dari pelaporan tersebut. Poin yang terakhir yang saya ingin ingat, itu juga mengingat rekam jejak Pak Anies yang dilakukan di DKI Jakarta, kita mendorong adanya sebuah pengawasan dalam bentuk KPK dalam tanda kutip di setiap kawasan. Itu juga waktu Pak Anies menjabat sebagai gubernur dikerjakan dengan membentuk namanya KPK Ibu Kota, di mana di dalamnya mantan komisioner KPK juga banyak terlibat seperti Pak Bambang Wijoyanto. Oke. Itu poin. Baik. Nah, khusus untuk perampasan aset, tadi Anda juga sudah menuturkan tapi belum menyinggung eksistensi yang terjadi saat ini begitu, dan yang akan diubah sebagai pasangan yang mengusung perubahan. Tentunya ada yang lebih spesifik lagi soal ini. Memangnya kalau saat ini yang Anda lihat sebagai perwakilan Anies Muhaimin, yang saat ini dilihat seperti apa soal teknis perampasan aset ini? Apa yang kurang? Iya, dari teknis perampasan aset sendiri kan kita perlukan sebuah payung hukum berupa undang-undang ataupun aturan turunan lainnya, sehingga ketika itu nanti sudah disahkan dan sudah menjadi sebuah ketentuan hukum, tentu semua aparat pemerintah akan punya panduan untuk menegakkan aturan tersebut. Yang kedua juga semua orang yang ada di pemerintahan juga punya awareness bahwa mereka secara hukum akan ada konsekuensi ketika mereka nanti melakukan tindak pidana korupsi. Oke, baik, saya ke Mas Joni. Mas Joni lengkap sebenarnya, pernah jadi wartawan, pernah juga di KPK, pernah juga di pemerintahan di Istana, dan sekarang di seorang legislator di DPR. Kalau Anda melihat, Anda pernah di KPK begitu, pasti punya banyak masukan untuk Pak Ganjar. Tadi sudah disinggung juga soal perampasan aset, dan kalau bahasanya Pak Ganjar itu tadi pemiskinan ya untuk perampasan aset ini. Nah, kalau yang Anda bisa kasih saran atau masukan kepada Pak Ganjar dan juga Pak Mahfud, apa yang paling kritis dari KPK ini sekarang? Ya, jadi kemarin tentu dalam waktu 1-2 menit para capres tentu tidak bisa membreakdown secara detail ya. Betul. Apa yang harus dilakukan ya. Yang penting adalah saya kira semua sepakat ya bahwa korupsi harus diberantas. Semua sepakat bahwa birokrasi harus bersih. Semua sepakat bahwa tidak boleh lagi ada kolusi, korupsi, dan nepotisme. Semua pasti sepakat. Dan Pak Prabowo kemarin juga menyinggung soal keteladanan ya pemimpin. Dan Pak Ganjar kemarin tegas ya, memberantas korupsi itu bukan dengan kata-kata gitu. Kalau kata-kata mah gampang ya, semua juga bisa, pasti sama itu sebenarnya dari ketiga paslon. Nah, kalau bicara soal detail, Pak Mahfud, lalu soal perampasan aset, tadi karena Anda menyinggung soal perampasan aset, kita udah tahu konkret ya dari track record ya. Dari kemarin itu kan yang harus dibuktikan kan ketika mereka jadi presiden kan. Kemarin kan masih belum, masih capres kan. Dan capres tentu gampang ngomong janji-janji yang mulu-mulu itu. Tapi yang kita harus pahami adalah apakah dari ketiga capres itu akan melakukan apa yang dia sampaikan. Karena itu Mas Ganjar kemarin ada bold ya kata-kata yang perlu disampaikan, yaitu memberantas korupsi bukan dengan kata-kata ya. Kalau perampasan aset tadi Pak Mahfud sebagai Menko Polhukam yang saat ini sering sekali menyampaikan itu perlunya undang-undang perampasan aset, dan itu disuarakan juga ketika dengan rapat dengar pendapat dengan Komisi 3. Kebetulan saya di Komisi 3 ya, jadi bermitra dengan KPK juga ya. Mitra dengan KPK sehingga tahu betul apa yang track recordnya Pak Mahfud dalam konteks pemberantasan korupsi. Yang kedua perlu juga disampaikan, dan ini juga sempat keluar ya, meskipun waktu itu bukan sebagai
cawapres ya, yaitu revisi Undang-Undang KPK. Jadi Undang-Undang KPK ini memang secara lembaga Undang-Undang 30 tahun 2002 yang itu kemudian diubah menjadi Undang-Undang nomor 19 tahun 2019 ini memperlemah kewenangan lembaga ya. Saya menyampaikan kewenangan lembaga ya. Mengenai KPK didukung atau tidak didukung oleh publik itu bukan soal lembaga KPK lemah atau kuat, tapi oleh orang-orang yang ada di KPK. Apakah orang itu bersih ataukah tidak? Gitu. Ketika orang-orang di KPK tidak bersih, maka dukungan kepada KPK tentu akan menurun. Tetapi secara kelembagaan KPK itu menurun ya kewenangannya. Pegawai KPK menjadi ASN sehingga bisa KPK ini menjadi klasternya eksekutif. Independensinya sekali lagi secara lembaga ya. Karena itu dalam konteks pemberantasan korupsi yang perlu konkret dilakukan adalah itu tadi pertama kembali memperkuat KPK ya. Karena KPK ini adalah anak kandung reformasi ya. Dulu korupsi begitu menggurita di ketika era sebelum reformasi, kemudian lahirlah KPK yang diberi kewenangan sangat full ya, sangat penuh, super body lah. Dia bisa menyadap dan lain sebagainya, yang punya kekuasaan yang berbeda ya dengan polisi dan jaksa, dan KPK sebagai koordinatornya sebenarnya. Jadi dia bisa mensupervisi. Sekarang kan tidak ada, dengan kewenangan yang baru, KPK itu menurut saya tidak ada bedanya dengan polisi dan jaksa ya. Dia ASN, kemudian bisa SP3 dan lain sebagainya. Karena itu di breakdown-nya visi misinya Pak Ganjar Mahfud adalah merevisi undang-undang KPK, kemudian juga melakukan proses penindakan dan pencegahan itu harus dilakukan secara simultan ya, bukan pencegahannya didahulukan atau penindakan, tapi keduanya dilakukan secara simultan dengan kekuatan. Dan yang ketiga adalah mereformasi birokrasi itu sendiri gitu ya. Jadi birokrasi itu harus bersih sehingga pelayanan publik dan lain sebagainya itu bisa berjalan dengan baik. Yang berikutnya ya soal law enforcement-nya ya, penegakan hukumnya tentu tidak boleh tebang pilih, dan penegakan hukum benar-benar berdasarkan rasa keadilan masyarakat ya. Jadi basisnya adalah keadilan masyarakat tadi yang disampaikan oleh Pak Ganjar. Jadi kalau soal misi-misi yang detail dia bisa sampaikan dalam waktu 1, 2, 3 menit ya. Tapi memang semua menurut saya ya baik, semua pengen korupsi berantas. Cuman kan harus dicek itu. Nanti kalau jadi presiden itu siapa yang melakukan itu gitu. Tapi Mas Jo begini. Dari mana? Dari track record gitu. Track recordnya seperti apa, rekam jejak yang mana yang tentu juga di ini ya. Nah, begini. Mas Jo, ngomong-ngomong soal rekam jejak ini, ngomong-ngomong soal rekam jejak, kita keluar sendiri dari konteks teknis tapi ya masih relevan begitu ya. Ngomong-ngomong soal rekam jejak. Cawapresnya Mas Ganjar ini Prof Mahfud MD ini kan sekarang posisinya Menko Polhukam, dan ini juga tentu menaungi KPK juga, lembaga hukum lah yang ada di bawah Pak Mahfud begitu ya. Anda juga sempat menyinggung tadi bahwa peran KPK saat ini ya tidak optimal dan cenderung lebih banyak peran kejaksaan dan kepolisian dibandingkan KPK untuk melakukan isu atau memberikan aksi pemberantasan korupsi. Nah, apa yang salah saat ini? Apakah Pak Mahfud tidak saat ini sebagai Menko Polhukam begitu tidak bisa leluasa, kurang leluasa, dan jika nanti menjadi pemimpin negara bisa lebih leluasa atau seperti apa? Revisi Undang-Undang KPK tadi yang saya sampaikan ya, sebagai kita berangkat dari situ yang KPK menjadi secara lembaga, sekali lagi secara lembaga menjadi lemah dengan undang-undang, lebih lemah dengan Undang-Undang nomor 19
tahun 2019 itu Pak Mahfud kan belum Menko Polhukam. Oke. Ketika Pak Mahfud Jadi pangkal Menko masalahnya di Polhukam, undang-undangnya, bukan di siapa presiden dan wakil presidennya, begitu menurut Anda? bukan, jadi gini, Anda kan menanyakan soal Pak Mahfud Ya. sebagai Menko Polhukam. Saya ingin menjelaskan itu dulu. Gitu. Oke, Jadi ketika tadi kan saya jelasin bahwa KPK secara lembaga, sekali lagi, secara lembaga. KPK runtuh nggak runtuh itu bukan karena kewenangannya Pak, tapi karena orang-orang yang ada di situ gitu. Oke. Mas saya. Jadi Oke. saya bicara dulu tentang lembaga KPK-nya yang lemah. Oke. Jadi lemah karena kewenangannya itu berbeda ketika acuan yang dipakai adalah Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002. Nah, revisi undang-undang itu tidak terjadi ketika Pak Mahfud menjadi Menko Polhukam, itu maksud saya. Ketika dia menjadi Menko Polhukam, Anda kan lihat sendiri dia kemudian mengusut 34 berapa triliun yang kemarin itu kan seolah dia bersuara sendiri yang kemudian di dalam Pak Presiden Jokowi menyampaikan bahwa saat ini korupsi begitu masif, banyak menyeret pejabat begitu. Tidak ada paling banyak pejabat di Indonesia ini yang ditangkap oleh penegak hukum paling banyak. Ini statementnya Presiden kita Pak Presiden Jokowi. Karena itu kan perlu langkah-langkah yang revolusioner gitu yang effortnya harus, dan ini harus ada komitmen dari siapa ya. Presiden, wakil presiden, kemudian. Saya tangkap maksud Anda nih, Mas Jo. Pak Mahfud ini, Pak Mahfud ini sudah bergerak. Sebenarnya saya juga merasa begitu ya, bahwa banyak sekali ungkapan-ungkapan keluh kesah Pak Mahfud dalam isu pemberantasan korupsi saat menjadi Menko Polhukam, dan dia juga sudah bertindak sebenarnya. Banyak sekali yang diungkap banyak yang diungkap. Tidak tahu, tapi Pak Mahfud kemudian menyampaikan dan kemudian ramai itu kan juga. Tapi akhirnya tidak ditindaklanjuti karena lemahnya tadi ya lembaga KPK-nya, dan karena yang dipakai undang-undang yang lama belum ada penguatan, malah melemahkan begitu ya. Baik, saya akan kembali ke saya akan ke juru bicara TKN Prabowo Gibran. Tadi saya di awal menyebut ada Bung Herzaki, ternyata tidak bisa bergabung, digantikan oleh Putri Komarudin. Selamat pagi Mbak Putri. Selamat pagi, selamat pagi semuanya Bapak-Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu Putri. Ya, Mbak Putri, ini langsung yang konkret-konkret bicara soal pemberantasan korupsi pagi ini. Nah, kalau Pak Prabowo kemarin dengan emosional begitu ya, mengatakan bahwa korupsi itu adalah pengkhianatan terhadap rakyat begitu. Dan Pak Prabowo juga menekankan soal pentingnya koordinasi antar lembaga, kejaksaan, polisi, dan sampai ke tingkat daerah. Nah, yang konkretnya kalau dari Pak Prabowo sebenarnya untuk mengejawantahkan apa yang dibicarakan pada saat debat, apa konkretnya dari pernyataan Pak Prabowo itu? Yang pertama sebenarnya kalau dibilang yang konkretnya, mungkin kita semua juga tahu bahwa Pak Prabowo dan Mas Gibran itu dua-duanya sampai sekarang masih menjaga integritas beliau sebagai pejabat publik. Keduanya belum pernah tersangkut kasus korupsi, dan alhamdulillah sampai sekarang masih menjaga amanahnya dengan sebaik-baiknya. Itu konkretnya. Jadi beliau berdua itu leading by example, atau menunjukkan contoh bagaimana pejabat publik itu harus bertindak kepada kita semua. Jadi tidak hanya di omongan belaka. Itu yang pertama. Terus yang kedua, tentu Pak Prabowo yang kemarin menyampaikan bahwa memang harus ada penguatan koordinasi antar lembaga. Ini memang secara konkretnya nanti bisa kita perkuat juga dengan bagaimana pola komunikasi antara KPK dan juga kejaksaan dan juga kepolisian itu bisa lebih efektif lagi. Jadi tidak terjadi kasus-kasus yang terjadi seperti sekarang, di mana sepertinya ada koordinasi yang kurang lancar antara lembaga-lembaga aparat penegak hukum tersebut. Terus yang berikutnya, sebenarnya kalau dari kita tentu penguatan terkait dengan korupsi ini kan harusnya dimulai dari edukasi sejak dini. Jadi dalam salah satu visi misinya Pak Prabowo dan Mas Gibran juga kita ingin adanya penguatan edukasi ataupun pendidikan
dari mulai usia tingkat dini sampai dengan usia kuliah untuk anak-anak muda, generasi penerus bangsa, supaya kultur koruptif itu tidak dimulai dari mereka semenjak kecil gitu. Jadi kan sebenarnya sekarang banyak hal-hal yang mungkin kita tidak sadari, tapi ternyata menjadi bibit-bibit kecil yang nantinya akan menjadi besar ketika mereka mengemban jabatan publik misalnya. Jadi salah satu visi misi utama kita adalah tentunya penguatan dari edukasi ini untuk anak-anak sejak usia dini. Dan ini tentu salah satunya akan kita integrasikan juga dalam kurikulum yang nanti akan diimplementasikan secara nasional. Jadi kalau secara konkret ya tentu kita akan terus memperkuat peranan KPK supaya bisa lebih efektif lagi. Baik, tapi kalau ngomong-ngomong soal pengenalan anti korupsi sejak dini, Pak Jokowi ini sejak menjabat menjadi presiden, ini kan juga mengusung revolusi mental begitu ya. Kalau saya ingat di awal-awal Presiden Jokowi menjabat, ini juga ditekankan soal revolusi mental, termasuk mengenalkan anti korupsi sejak dini pada anak-anak. Nah, yang berbeda dari Prabowo Gibran ketika nanti menjadi pemimpin negara ini, apakah masih on the track dalam revolusi mental yang notabene sampai sekarang belum tampak? Udah 10 tahun, 2 periode Pak Jokowi menjabat, tapi revolusi mental khusus untuk pengenalan anti korupsi kepada anak-anak usia dini dan kaum muda begitu, sepertinya belum terlalu tampak. Bagaimana perbedaannya? Ya, jadi kan sebenarnya selama masa pemerintahan Pak Jokowi ini, khususnya yang di periode kedua ini, kita mengalami kesulitan karena memang ada pandemi dan kegiatan belajar mengajar pun akhirnya harus berlangsung secara daring. Jadi penyesuaian kurikulum, termasuk juga hal-hal yang ingin diintegrasikan di situ, pendidikan anti korupsi dan sebagainya itu sehingga bisa jadi terpotong gitu dari fokus yang dari awal ingin diusung oleh Pak Jokowi. Jadi alhamdulillahnya sekarang sudah tidak ada pandemi lagi. Jadi ketika nanti insya Allah Pak Prabowo dan Mas Gibran dilantik, hal yang pertama akan beliau lakukan adalah tentu untuk berkoordinasi dengan Mendikbud, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan juga pendidikan tingginya nanti supaya bisa memasukkan pendidikan terkait dengan anti korupsi ini ke dalam kurikulum, sambil juga memasukkan nilai-nilai yang mungkin selama ini sudah mulai terlupakan dalam pelajaran dari mulai usia dini, misalnya nilai-nilai kebangsaan, nilai-nilai Pancasila, yang kita tahu juga sekarang sudah mulai hilang dari berbagai sekolah di Indonesia. Jadi pendidikan dasar seperti ini tentunya akan menjadi fokus dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang baru, supaya program ini bisa berjalan sambil nanti juga melihat lagi program-program di kementerian dan lembaga, di mana banyak juga yang fokus pada pendidikan anti korupsi, bukan hanya KPK, tapi banyak kementerian juga sering menyelenggarakan seminar ataupun pendidikan sosialisasi terkait dengan ini. Jadi kita satukan supaya bisa lebih efektif, jadi tidak malah tercerai-berai kemana-mana, tapi nanti hasilnya malah tidak bisa merata. Gitu. Oke, di paruh pertama perbincangan kita pagi hari ini, soal korupsi tadi juga sudah disimak mulai dari pasangan nomor urut 1, tim suksesnya, pasangan nomor urut 2 dan nomor urut 3. Tapi nanti setelah jeda, Bung Billy, Mas Jo dan juga Mbak Putri, kita bahas juga topik yang lain soal oposisi. Ini ramai juga dan kuat juga diperbincangkan oleh 3 capres, dimulai dari Mas Anies yang menyinggung bahwa oposisi hari-hari ini sulit dilaksanakan, lalu dibantah oleh Pak Prabowo, katanya Mas Anies kalau misalnya oposisi itu sulit dikatakan dan tidak menjadi bagian demokrasi, Anda tidak bisa jadi gubernur. Dan Mas Ganjar yang nggak enak katanya 2 capres ini membuka buku lama. Kita akan bahas soal oposisi ini bersama narasumber kita semua di Sapa Indonesia Pagi setelah jeda. Tetaplah bersama kami.